Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman wa ja'alana min ummati sayyidil waladil adnan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal hatima lima sabaq nasiril haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati serta kita cintai para habaib, para asatid, guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala para habaib kita, guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Pertama-tama puja dan puji syukur, tak lupa pula kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kembali dikumpulkan di dalam majelis ta'lim wa dzikir kamarul muhibbin. Kita berkumpul mengharap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juriya, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Risalah Mu'awanah wa Jahirah wal Munajarah yang disusun, yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi ibn Muhammad Al-Haddad rahimahullah, yang mana ini masih muqaddimah. Alhamdulillah wahidil jawadil wahhab Ar-Rajaqil Hannanil Mannan alladzi ba'asa Muhammadan khatimal anbiya'i sallallahu alaihi wasallam birrisalati illa jamil insi wajjan wa anjala alaihi Qur'an bihi hudan linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan wa syara'a lahu wa li ummati ma wasa bihi Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa faddala dinahu ala syairil adyan wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi. Jadi beliau setelah bismillah yassir rabbi yassir wa isna ya karim, kemarin doa sedih, terus subhana judul melanjutkan dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha esa, al-wahid jawad, maha pemurah, maha memberi rizki, maha pengasih. Lagi maha memberi sebelum diminta. Nah, fas'alillah, mintalah kepada Allah, karena Allah Subhanahu innallah yastajibu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan, memperkenankan daripada doa hambanya, apapun yang kita minta. Nah, yang namanya permintaan, para ulama menjelaskan napa yang perlu kita minta kehadirat Allah di dalam setiap permintaan kita. Di antaranya yang permintaan itu dengan permintaan iman Islam, diberikannya rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan dalam taat kepada Allah. Jangan hanya meminta urusan dunia, yang diminta hendak sugih, itu urusan dunia, urusan hanya sesaat. Tapi minta kehadiran Allah, urusan yang pacangan kekal abadi. Minta kaya, tapi kaya yang memberi manfaat kepada kita. Nah, jadi maha memberi sebelum diminta. Yang telah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup bagi segala nabi,
dengan kerasulannya kepada seluruh bangsa manusia dan bangsa jin. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW bukan hanya ditulis kepada bangsa manusia, rahmatan lil alamin. Rasul itu ditulis sebagai rahmat bagi seluruh alam, biar termasuk binatang. Apapun yang namanya alam, alam itu masya Allah, selain daripada Allah itu alam. Pengarang alam rahim. Ada alam rahim ketika seseorang di dalam rahim ibunya, rizkinya ada, ya Allah. Bagaimana sabdanya baginda Nabi, setiap manusia diciptakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu dengan sebab awal mula perkawinan. Ya. Amunnya ada orang berenakan tanpa ada suami, itu perlu dipertanyakan. Ya, kata lain zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau sekarang ada seorang perempuan misalnya, ketianan atau hamil, itu perlu dipertanyakan, jangan. Nah, ini perlu proses. Nah, di mana awal mula kejadian seorang manusia, seorang insan daripada Allah. Kalau Nabi Adam diciptakan memang awal daripada tanah, tapi kalau kita ini semua daripada maun, daripada air yang menjijikkan. Ya. Dari air terus ke alam rahim. Nah, ini di alam rahim 40 hari pertama daripada darah segumpal dari anak, setelah air darah, 40 hari kedua segumpal daging, 40 hari ketiga, jadi kali 3, 40 kali 3 120 hari, berarti 3 bulan lah, 4 bulan. Orang lebih 4 bulan itu ditiupkan ruh atas. Nah, hidup ini orang. Ini seorang hamba Allah di dalam perut ibunya hidup. Nah, yang tangarakan bayi itu di dalam perut, detak jantungnya tuh kedengaran, jantungnya ketahuan. Nah, ini orang hidup berarti perlu suapan, perlu makanan. Dari mana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki? Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala alam rahim. Setelah alam rahim dilahirkan ke alam dunia. Nah, di alam dunia masuk segala macam pulang. Rezekinya sudah. Jadi setelah ditiupkan ruh diberi perjanjian. Ada 4 di antara perjanjiannya, engkau atas rezeki kita. Idamnya sugihkah, beruntungkah, itu sudah ada ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tanda tangan kontrak lahir, bila ada ya meninggal. Ada sanggup ya Allah. Nah, ada perjanjian-perjanjian. Di antaranya masalah rezeki. Makanya para ulama menjelaskan ketika seseorang sudah ditentukan rezekinya, wa ma min dabaqin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi kecuali telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya sekian, hidupnya sekian rezekinya. Dan ini orang kadang akan meninggal kecuali rezekinya sudah habis. Nah, kadang akan meninggal kecuali rezekinya habis. Jadi para ulama menjelaskan jangan kita korbankan hanya mencari yang sudah ditetapkan, yang sudah ditentukan oleh Allah. Ibadah kita ketinggalan, ketaatan kita kepada Allah kita ketinggalan, padahal kita sudah yang ditentukan, ditetapkan, sudah ada rezeki kita sekian, tapi kita mengajar yang sudah ditetapkan, ketinggalan ibadah, ketinggalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan lil alamin. Rasul itu sebagai rahmat bagi alam manusia dan alam jin. Jin itu tahu dia sudah dapat apa istilahnya, sampai kabar daripada setelah diutus seorang nabi. Nah, beriman kada berimannya aja laginya kayak manusia aja. Dan yang telah menurunkan kepadanya akan Furqan, Al-Quran, di dalamnya terdapat petunjuk bagi umat manusia dan keterangan-keterangan daripada petunjuk dan pembeda antara yang mana hak dan batil, yang mana yang bujur, yang mana yang salah. Dan yang mensyariatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya seperti yang telah ia mewasiatkan kepada Nuh, Nabi Allah Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa.
dan yang telah melebihkan agama atas sekalian agama, dan yang telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling mulia di hadiratnya, di samping di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Nah, jadi agama Islam ini agama yang paling ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'al ummatu khaira ummah ukhrijat lin-nas yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan wa yuqimus shalah wa yutij zakah wa yatawassawna bil haqqi wa sabri wa yujahidu fi sabilillah wa la yakhafu lawmata la'imin min ahli al-jayki wal khijlan. Yang mana telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala para umatnya baginda Nabi sebagai umat yang terbaik. Ukhrijat linnas. Wa ja'ala ummatu khaira ummatin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umatnya Nabi Muhammad ini sepaling baiknya umat, sepaling terkemukanya umat. Yang dikeluarkan kepada umat manusia di dalam keadaan mereka beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, hari kiamat, mereka memerintahkan dengan kebaikan. Nah, setiap yang memerintahkan kepada kebaikan berarti umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang mengajak kepada kejahatan berarti lain umatnya baginda Nabi. Dan melarang daripada kemungkaran, mereka saling tolong menolong atas kebaikan dan takwa. Mereka tidak mau tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, saling berwasiat atas kesabaran. Mereka berjuang di jalan Allah. Sekali-kali mereka tidak takut akan celaan orang dari kalangan orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang hina, orang-orang pendosa. Fama yasuddu an sabili wa yalumu ala qiyami biwajibil haqqi illa alladziina haqqat alaihimul kalimatu minallah bisyaqawati wal khusran wa qiji wal hawan wa la yatajarradu linusil ibadillah wa da'watin ila babillah illa alladzi sabaqat lahum minallah husna wa bi sa'adati wal ama wal fawzi war ridwan. Karena tidak ada yang menyimpang jalan Allah Ta'ala dan tidak ada yang mencela atas melaksanakan dengan kewajiban hak Allah kecuali orang-orang yang telah diponis, ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan mendapatkan kejelekan, kekurangan, kerugian dan kehinaan, kelalaian, kerugian, kehinaan, dan tidak ada yang bersungguh-sungguh untuk memberikan nasihat kepada hamba Allah dan tidak ada yang mengajak mereka ke jalan Allah Ta'ala kecuali orang yang telah Allah Ta'ala tentukan mereka mendapatkan kebahagiaan, keamanan, keberuntungan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah ditetapkan, tidaklah orang membenci kepada umatnya baginda Nabi kecuali orang itu sudah mendapatkan kerugian baik dunia maupun akhiratnya. Ulaika warasatul anbiya wa immatul muttaqin wa qiratul rabbil alamin minal mu'minin rasihin bil ilmi mutahaqqiqin bihaqaiqi iman wal ikan wal ihsan al waqifin alal asrarillah fi mulkihi wa malakuti min tariqil kasbi wal iyad wa ma fawzu bihadil manaqib wa la wasalu illa hadal maratib illa bi husni ittibaihim wa kamal ittiba'ihim lil imami a'immatil ladzi arsalahullah lil alamin rahmatan Abdullah wa rasulih wa habibih wa khalilih sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa samfi kulli hinin wa awanin salatan wa salam daiman bidawamikullah al-malikid dajjal. Mereka para pewaris Nabi, para ulama al-ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi dan ikutan bagi orang yang bertakwa dan pilihan Tuhan alam semesta dari kalangan orang-orang yang beriman, yang kukuh ilmunya, mereka yang mantap di dalam menerapkan keimanan dan keyakinan dan kebaikan. Mereka
berhenti atas rahasia. Berhenti atas rahasia-rahasia Allah dalam kerajaan dan alam malakut dan jalan terbuka dan nyata. Dan tidaklah mereka beruntung dengan segala macam keistimewaan, dan tidaklah mereka sampai kepada kedudukan yang tinggi seperti ini kecuali dengan sebab mereka telah baik dan sempurna dalam mengikuti seorang imam bagi para imam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmah bagi seluruh alam semesta, seorang hamba Allah dan Rasulnya dan kekasihnya dan pilihannya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat Allah Ta'ala dan kesejahteraan tercurah atasnya dan atas para keluarganya dan para sahabatnya pada setiap waktu dan masa, sebagai rahmat dan kesejahteraan yang terus menerus dengan kekekalnya Allah Subhanahu wa taala, Sang Maharaja yang mesti ditaati. Nah, jadi para warasatul anbiya, mereka mendapatkan keutamaan, mendapatkan kedudukan kadedelen dengan ittiba, pengikutan yang sempurna kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kesehariannya, baik dalam ibadahnya, baik dalam muamalahnya. Apapun yang mereka kerjakan, mereka ikuti sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka diriwayatkan ada bilungka benih. Nah, mereka tidak akan makan bilungka benih kecuali tahu Rasulullah makan bilungka benih, tapi kali tahu bagaimana cara Rasulullah makan, kan makannya. Nah, sampai pengikutannya. Misalnya Rasulullah membelah dengan pedang, membelah dengan pisau. Nah, amma ba'du fa yaqul al-abdul fakir al-muta'arrifu bil qusur wa taksir ar-rajul abd rabbil kadir as-syarif Abdullah bin Abi al-Haddad Ba'lawi al-Husaini afallahu anhu wa an aslatih. Adapun setelah itu, bismillah, alhamdulillah, pujian kepada Allah. Nah, jadi menulis daripada mukaddimah. Berkata seorang hamba yang sangat berhajat kepada rahmat Tuhannya, ketawaduan daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad Al-Abdul Fakir, yang berhajat kehadiran Allah, yang mengaku dengan kekurangan dan keteledoran, yang mengharap kemaafan dari Tuhan yang Maha Kuasa, seorang keturunan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'lawi Al-Husaini. Nah, ini menjelaskan jadi keturunan Nabi. Nah, seorang daripada turunan Al-Imam Al-A'jam Abu Muhammad Muhammad bin Alwi Ba'lawi. Ba'lawi Al-Husaini, daripada Sayyidina Husain. Semoga Allah Ta'ala memaafkan dan daripada para pendahulunya, amin, memaafkannya dan para pendahulunya. Hadhihi risalah bihaulillah wa quwwati jami'ah wa wasiyatu bi fadlillah wa rahmatin nafi'ah. Amalannya alal wad'iha imtisalu li amrillahi ta'ala wa amri rusulihi wa raqbatu fi wa'di sadiqil warid bil dalalati alal huda wa da'watu ilal khair wa nasrati lil ilmi. Ini risalah, tulisan di sini. Sebuah tulisan atau risalah yang menghimpunkan, yang dapat ditulis dengan dia dari Allah dan dengan kekuatan Allah. Nah, dan adalah sebuah wasiat yang dapat memberikan manfaat dengan sebab karunia Allah dan rahmatnya. Dan yang mendorongku untuk mengarang adalah ada dua perkara yang mendorong Sidin untuk menyusun atau menulis daripada ini kitab. Pertama, menjunjung tinggi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ini yang pertama di sini. Jadi apa yang Sidin kerjakan, apa yang Sidin perbuat, kadang-kadang karena imtisalil awamir, menjunjung perintah Allah, wa imtisalul rasulih, dan menjunjung tinggi daripada perintah Rasul. Kedua, kegemaran hati dalam janji baik yang benar, yang mendatangkan di dalam menerangkan pahala, mengarahkan orang-orang kepada sebuah petunjuk dan mengajak mereka kepada menyebarkan bagi ilmu.
Nah, petunjuk dan mengajak mereka kepada kebaikan dan menyebarkan bagi ilmu. Qala Allah Ta'ala wal takun minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah ada di antara sebagian kalian, sekelompok, segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan dengan yang ma'ruf, dengan kebaikan, dan melarang daripada kemungkaran, dan merekalah benar-benar orang yang beruntung. Bila hendak beruntung, ajak kepada kebaikan. Ada calon hendak menjadi tuan guru, ada kawan kita ajak ke majelis. Nah, itu sudah masuk kategori orang yang mengajak kepada kebaikan. Sebagian kaum yang mana ini sebagian mengajak kepada kaum yang lain untuk menunjukkan kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan orang yang beruntung baik dunia maupun akhirat. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izati hasanah. Ajaklah umat manusia kepada jalan Tuhan engkau dengan hikmah dan nasihat yang baik. Nah, dengan lembut, dengan macam-macam. Istilahnya para ulama ya ada berbeda jalan atau cara. Ada yang secara lemah lembut, ada juga yang lemah lembut kalau diterima bakal karasan loh ke. Nah, jadi kan lemah lembut macam-macam dah. Wa qala ta'ala wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinahu lin-nas wa la taktumunah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, hendaklah kalian benar-benar menerangkan kitab itu kepada umat manusia dan jangan kalian menyembunyikan. Sampaikan ablighu minni walau ayat. Ya Rasul, sampaikan sekalipun satu ayat. Wa qala ta'ala nabi qul haji sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku, yaitu aku mengajak umat manusia kepada agama Allah Ta'ala atas dalil yang jelas, dan ini juga jalan orang-orang yang mengikutiku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuballighi syahidun minkum al-ghaib farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu wa rabbu hamil fikhin laisa bitaqih. Rasulullah selalu bersabda, hendaklah orang yang hadir dari kalian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, karena terkadang orang yang menyampaikan pelajaran itu kepada orang yang lebih paham daripadanya, dan terkadang orang yang menyampaikan pelajaran belum paham saat menyampaikannya. Ya, jadi wajib menyampaikan kepada orang bila kita hadir di majelis ta'lim, kita hadir di majelis ilmu, sampaikan kepada orang. Lawan kah, bini kah, ada hadir. Nah, wa qala alaihi salatu wasallam man da'a ilal huda kana minal ajri mislu ajri man tabi'ahu la yanqasijarka min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalatin kana alim min ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqasijarka min asamihi syai'a. Barang siapa jadi Rasulullah mengajak sebuah petunjuk, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada jalan yang diridai Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi pahala mereka sedikit. Kalau dikurangi sedikit juga pun. Kita mengajak si A, mengajak si B. Nah, ini si A dapat pahala daripada dia mengajak si B, tanpa mengurangi pahalanya si B. Nah, dapat pahala. Dan barang siapa mengajak kepada sebuah kesesatan, kejahatan, kemungkaran, jalan yang ada diridai Allah, maka ia pun mendapat dosa seperti dosa orang yang mengikuti tanpa dikurangi dosa mereka. Si A mengajak kepada kesesatan, mengajak si B. Nah, A dapat dosa plus dosa si B tanpa dikurangi dosa si B. Nauzubillah. Wa qala alaihi salatu wasallam man dalla ala khair kana lahu min ajri mislu fa'ilih. Barang siapa ya Rasulullah mengajak atas suatu kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wa qala alaihi salatu wasallam insyaallah
Yang akan datang kita lanjutkan daripada pembacaan kitab Risalah Muawanah. Sebelum kita mengakhiri daripada pengajian, sebagaimana biasa kita membaca salawat kabar sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, meluaskan rezeki, kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada mara bahaya, bala wa balil, dan batikan dalam keadaan husnul khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman al sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanbariju bihi al-qurabu wa tuqla bihi al-khawaiju wa tunalu bihi al-ragaibu wa husnul hawa tim wa yustaqal gamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nabasin bi adadi kulli ma'lumi lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman al sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanbariju bihi al-qurabu wa tuqla bihi al-khawaiju wa tunalu bihi al-raga hawatim wa yustaqal gamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nabasin bi adadi kulli ma'lumi lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanbariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaidu wa tunalu bihi al-raga wa husnul hawatim wa yustaqal gamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nabasin bi adadi kulli ma'lumi lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanbariju bihi al-qurab حوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتم ويستقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مستقيم صراط الذين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.